Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Puspitaningrum. Berikut laporan pendahuluan keperawatan medikal bedah pada pasien diabetes mellitus. Yang pertama ada definisi. Diabetes mellitus adalah penyakit kronis yang kompleks yang mengakibatkan gangguan metabolisme karbohidrat, protein, lemak, dan berkembang menjadi komplikasi makrovaskuler, mikrovaskuler, dan neurologis menurut Barbara Chilong. Klasifikasinya berdasarkan klasifikasi dari WHO 1985 dibagi beberapa tipe, yaitu diabetes mellitus tipe insulin, diabetes mellitus tipe 2, diabetes mellitus tipe lain. Diabetes mellitus tipe insulin ini dependent diabetes mellitus yang dahulunya dikenal dengan juvenile onset diabetes. Pemberian insulin mencegah terjadi ketoacidosis dan mempertahankan hidup. Diabetes mellitus tipe 2 ada 2, non-diabetes dan obesitas. Diabetes mellitus tipe lain ini diabetes oleh beberapa sebab seperti kelainan pankreas, obat-obatan, diabetes gestasional. Etiologinya diabetes tipe 1, faktor genetik, faktor imunologi, dan faktor lingkungan. Diabetes mellitus tipe 2 ini terbagi menjadi 2 juga, dan terbagi menjadi beberapa lagi yang faktor non genetiknya ada infeksi, nutrisi, stres, dan hormonal sindrom Cushing. Diabetes tipe 1 yang faktor genetik, penderita diabetes tidak mewarisi diabetes tipe 1 itu sendiri, tetapi mewarisi suatu predisposisi atau kecenderungan genetik ke arah terjadinya DM tipe 1. Faktor imunologinya adanya respon autoimun yang merupakan respon abnormal di mana antibodi terarah pada jaringan normal tubuh dengan cara beraksi terhadap jaringan normal tubuh dengan cara beraksi terhadap jaringan tersebut yang seolah-olah sebagai jaringan asing. Faktor lingkungan, virus atau toksin. Yang faktor diabetes mellitus tipe 2, faktor genetiknya riwayat keluarga dengan diabetes, keluarga penderita diabetes mellitus dengan kesehatan keluarga sehat. Ternyata angka keikutan keluarga yang menderita diabetes mellitus mencapai 83% dan 55,33%. Faktor non-genetik, infeksi, virus dianggap sebagai trigger pada mereka mempunyai predisposisi genetik terhadap diabetes mellitus. Nutrisi, obesitas dianggap menyebabkan resistensi terhadap insulin, malnutrisi, dan alkohol. Stres dianggap menyebabkan resistensi terhadap insulin. Hormonal sindrom Cushing karena konsentrasi hidrotoksin dalam darah tinggi. Patofisiologinya, diabetes mellitus dapat dikaitkan dengan suatu dari 3 efek utama kekurangan insulin. Yang pertama, pengurangan penggunaan glukosa darah oleh sel-sel tubuh dengan akibat peningkatan konsentrasi glukosa darah. Yang kedua, peningkatan mobilisasi lemak dari daerah-daerah penyimpanan lemak menyebabkan kelainan metabolisme lemak maupun pengendapan lipid pada dinding vaskuler yang mengakibatkan aterosklerosis. Ketiga, pengurangan protein dalam jaringan tubuh. Komplikasinya ada akut, hipoglikemia, ketoacidosis, dan diabetik. Yang dua, kronik mengenai pembuluh darah besar, pembuluh darah jantung, pembuluh darah tapi neuropatik diabetik. Penata laksanaannya ini diabetes mellitus adalah untuk mengatur glukosa darah, mencegah timbulnya komplikasi akut dan kronik. Manifestasi klinisnya yaitu poliuri, banyak kencing, disebabkan kadar glukosa darah meningkat sampai melampaui daya serap ginjal terhadap glukosa sehingga terjadinya osmotic diuresis yang mana gula banyak menarik cairan dan elektrolit. Polidipsi, banyak minum.
pembakaran terlalu banyak dan kehilangan cairan banyak dan kekurangan cairan banyak karena poliuri. Polipagi banyak makan karena glukosa tidak sampai ke sel-sel mengalami stafasi. Itu berat badan menurun dan mata kabur. Lalu pathway-nya ini diabetes tipe 1 dan diabetes tipe 2. Diabetes tipe 1 ini sel B pankreas hancur lalu menggunakan insulin, di bagian insulin menjadi 3 lagi, hiperglikemia, katabolisme protein meningkat, dan lipis ini meningkat. Yang hipoglikemia akan terjadi fleksibilitas darah merah dan pelepasan O2, lalu terjadi hipoksia perifer yang akan mengakibatkan nyeri dan perfusi jaringan perifer tidak efektif. Hipoglikemia ini bisa pembatasan diet dan intake tidak adekuat. Hiperglikemia ini bisa terjadi poliuria dan defisit volume cairan. DM tipe 2 ini idiopatik, usia genetik dan lain-lain. Jumlah sel pankreas juga menurun, defisiensi insulin, terjadinya katabolisme protein meningkat, lalu penurunan BB dan resiko nutrisi kurang. Lalu liporis meningkat dan penurunan BB dan resiko nutrisi kurang menurut Cow and 2009. Pemeriksaan penunjangnya itu glukosa plasma sewaktu gula darahnya normal 200 mg per desiliter. Glukosa plasma puasa. Glukosa plasma dari sampel yang diambil 2 jam kemudian sesudah mengkonsumsi karbohidrat. Ini kadar GDS waktu normalnya. Plasma vena itu 200, normalnya darah kapiler juga 200. Plasma vena 226, darah kapiler 110. Diagnosa yang saya ambil di laporan pendahuluan ada hipovolemia. Luarannya status cairan, intervensinya manajemen hipovolemia, tetapi direvisi menjadi manajemen hiperglikemia. Lalu risiko defisit nutrisi yaitu ada status nutrisi dan manajemen nutrisi. Lalu ada perfusi perifer tidak efektif. Luarannya perfusi perifer. Sikinya perawatan sirkulasi. Ini definisi yang direvisi oleh pembimbing ruangan. Mencari menurut tahun yang di bawah yang 10 tahun. Ada diabetes mellitus merupakan gangguan metabolisme yang secara genetik dan klinis termasuk heterogen dengan manifestasi berupa hilangnya toleransi terhadap karbohidrat. Klasifikasinya berdasarkan etiologi menurut Perkemi 2015, diabetes mellitus tipe 1 ini DM yang terjadi karena kerusakan destruksi sel beta di pankreas. Diabetes mellitus tipe 2 seperti yang diketahui adalah resistensi insulin dalam jumlah yang cukup tetapi tidak dapat bekerja secara optimal sehingga menyebabkan kadar gula darah tinggi di dalam tubuh. Diabetes mellitus gestasional ini diabetes yang terdiagnosis selama kehamilan yang ditandai dengan adanya intoleransi terhadap glukosa yang mulai timbul.
pertama kali diketahui selama pasien hamil. Diabetes mellitus tipe lain menyebabkan tipe lain bervariasi. Tipe ini dapat disebabkan oleh genetik, fungsi sel beta, dapat genetik kerja insulin, penyakit eksokrin pankreas, dan bisa terjadi obat-obatan juga, zat kimia. Ini diagnosa yang direvisi kembali. Resiko ketidakseimbangan kadar glukosa darah. Luarannya kestabilan kadar glukosa darah, intervensi manajemen hiperglikemia. Ini juga pengkajian yang direvisi, yaitu ada data umum, lalu pemeriksaan fisik, inspeksi, palpasi, perkusi, auskultasi. Lalu pemeriksaan tanda-tanda vital, ada pemeriksaan nadi, tekanan darah, pernafasan, dan suhu. Pemeriksaan fisik head to toe, yaitu pemeriksaan fisik kepala, fisik mata, fisik telinga, pemeriksaan fisik dada, dan abdomen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.